Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14, bukan lagi orang asing. Maksud aku, kenapa kakak sudah di sini, bukankah semalam? Apakah aku tidak boleh pulang ke rumahku sendiri? Potong Ken dengan cepat mengerutkan dahi kepada Ilona, membuat gadis itu semakin dibuat salah tingkah olehnya. Kalau gitu, aku masuk dulu. Aku harus ambil kerudungku. Aku. Dek. Baru saja Ilona hendak berbalik dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Tiba-tiba tangannya kini sudah dicekal oleh Ken, membuat tubuhnya kian mematung dengan detak jantung yang semakin berdetak sangat kencang. Ilona, sebentar kak. Hanya sebentar. Nah, nanti Ilo buatin sarapan buat kakak. Ucapnya semakin gugup, bahkan gadis itu tidak berani untuk mengangkat wajahnya. Ia hanya bisa menundukkan kepala sambil terus merutuki dirinya di dalam hati. Kenapa ia bisa begitu ceroboh dan bodoh? Ia lupa bahwa Ken adalah laki-laki yang sangat sulit untuk ditebak. Laki-laki itu persis seperti bunglon, yang mana selalu suka berubah-ubah. Terkadang, Ken terlihat begitu dingin, datar bahkan cuek pada Ilona. Tapi, terkadang, laki-laki itu juga terlihat begitu perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang memberikan perhatian pada Ilona. Ilona, kita sudah menikah. Mau sampai kapan kamu akan terus menutup diri seperti ini? Tanya Ken terdengar begitu lirih namun juga menenangkan. Aku suami kamu, kita pasangan halal. Kenapa kamu selalu menutup diri dan bersikap seolah kita bukan mahram? Itu. Ilona, kamu bukan gadis SMP lagi. Seperti yang pernah aku katana dulu, cepat atau lambat. Di antara kita memang harus saling membuka diri dan hati. Karena sampai kapanpun kita akan tetap bersama. Jadi tolong, mulailah biasakan diri mulai sekarang. Jangan pakai kerudung lagi saat hanya ada aku di sini. Imbuh Ken kini bahkan laki-laki itu memberanikan diri untuk menyentuh wajah Ilona dengan tangannya. Hingga membuat mata gadis itu semakin membola dengan perasaan yang sudah tak bisa diekspresikan. Hanya sebuah sentuhan tipis namun begitu lembut di wajahnya. Namun nyatanya mampu membuat ribuan kembang api menyala di hatinya. Benarkah ini sudah waktunya? Gumam Ilona dalam hatinya. Bagaimana kabar ayah dan ibu? Tanya Ilona membuka suara saat sedang menikmati sarapannya bersama Ken. Alhamdulillah, mereka baik, tapi kondisi ibu masih belum stabil. Jawab Ken. Kini laki-laki itu terlihat menarik napasnya dengan cukup panjang. Ibu sakit apa? Ilona meletakkan sendoknya lalu menatap Ken dalam. Komplikasi jantung dan ginjalnya juga ikut bermasalah. Itulah kenapa ayah ketat banget jagain ibu dan saat pernikahan kita. Mereka tidak bisa datang, bahkan mereka belum tahu, tebak Ilona dengan sebewah senyuman tipis di bibirnya. Maaf, ujar Ken lirih. Untuk apa meminta maaf? Lagi pula pernikahan kita memang terjadi sangat cepat dan singkat. Semuanya serba dadakan, seperti tahu bulat. Balas Ilona terkekeh. Ilona, panggil Ken lembut. Ilona mendongak. Dan membalas tatapan mata Ken yang terus menatapnya begitu dalam sejak tadi. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan namun ragu. Kakak mau bilang apa? Katakan.
Ibu menyuruhku untuk tinggal bersamanya. Dek, seketika itu, Ilona yang hendak mengambil minuman di depannya terhenti. Pandangannya terlihat begitu kosong, dan ada sedikit rasa sesak serta takut di dalam hatinya. Tak bisa dipungkiri, Ilona sendiri merasa sangat bingung dengan apa yang harus ia katakan atau ekspresikan untuk saat ini. Walaupun hubungannya dengan Ken masih terbilang abu-abu, belum saling memiliki dan belum saling membuka diri. Namun, ia seperti sudah terbiasa bersama Ken di rumah. Berangkat sekolah, istirahat selalu mendapatkan chat dari Ken. Bahkan pulang sekolah selalu dijemput, makan bersama, bahkan menonton TV bersama. Dan jika nanti Ken tinggal bersama orang tuanya, apakah Ilona harus sendiri? Hanya sementara. Ucap Ken menambahi, ibu di sini tidak akan lama, hanya beberapa bulan saja, sampai liburan sekolah nanti tiba. Filia akan menyusul kemari dan mereka akan kembali saat sekolah masuk kembali. Filia siapa? Adik aku, dia sekarang masih di sana. Karena harus ulangan dan dia akan menyusul nanti ketika sudah liburan sekolah. Jelas Ken membuat Ilona lagi-lagi terdiam. Aku masih belum bisa bicara jujur sama ibu. Karena dia pulang kemari untuk berobat sama opa. Aku takut jika ibu tahu tentang pernikahan kita yang ternyata sudah berjalan cukup lama. Ibu akan syok dan kembali down. Aku, shush. Ilona tersenyum sambil menggelengkan kepalanya pelan. Aku ngerti kok. Ilona. Ken meraih tangan Ilona, lalu menggenggamnya dengan begitu lembut. Aku janji, secepatnya akan segera memberitahu ibu dan ayah. Tapi beri aku waktu, setidaknya sampai kondisi ibu benar-benar siap. Insya Allah aku mengerti mas, aku sabar. Dan apapun itu, jika itu adalah jalan terbaik. Insya Allah aku bisa menerimanya. Seperti yang dikatakan oleh Oma Claudia, bahwa Ilona memang memiliki hati yang begitu tulus. Dan sabar seluas samudra. Ken sangat kagum kepadanya. Hanya saja, kalau mas tidur di rumah ayah sama ibu. Aku gak mau tinggal di rumah ini sendiri. Imbuh Ilona seketika membuat Ken terdiam. Dan langsung menatap pada Ilona semakin dalam dan bingung. Maksud kamu apa? Tanya Ken mencoba mencari arti dari perkataan Ilona. Selama kamu tinggal di rumah orang tua kamu, aku juga mau ngungsi di rumah Tante Mayra. Tapi dia lagi gak ada di rumah. Ya udah, kalau gitu aku ngungsi ke rumah Om Yusuf aja. Biar aku gak sebatang kara di sini. Jelas Ilona dengan senyuman lebar mengembang menghiasi wajah imutnya. Om Yusuf, Ken mengerutkan dahinya, menatap Ken seolah tidak terima. Berarti kamu akan tinggal sama Abi? Yups. Pekik Ilona seolah begitu bahagia. Lagian juga jarak sekolah sama rumah Om Yusuf gak begitu jauh kok. Dan sepertinya searah sama kampusnya Bang Abi, jadi, enggak. Tolak Ken langsung menggelengkan kepalanya. Kamu gak boleh mengungsi kemana-mana. Terus aku gimana? Mas aja ngungsi di rumah orang tua mas. Masa aku harus pulang ke Bandung? Gimana sama sekolahku? Kan mas sendiri tahu sebentar lagi aku mau ujian. Masa aku harus? Kamu akan tinggal di rumah Oma. Potong Ken dengan cepat sambil memijit pelipisnya. Mendengarkan ocehan Ilona sudah membuat kepalanya pening. Ditambah permintaan izin gadis itu yang ingin menginap di rumah laki-laki lain. Ya, walaupun mereka adalah sepupu, tapi entah mengapa masih sedikit tak rela bagi Ken mengizinkannya.
Apalagi waktunya tidaklah sebentar. Ken yang melihat Ilona bersama Fahmi saja yang merupakan sahabat baik Ken. Ia merasa kurang rela jika mereka bicara terlalu lama. Apalagi Abizar yang ia sendiri tidak begitu kenal. Sudah dipastikan Ken tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, membayangkan hal yang tak terduga nantinya. Jadilah Ken akan meminta omanya saja untuk menampung istrinya. Lagi pula, ini semua ide Oma Claudia, daripada Ilona tinggal seorang diri. Atau mengungsi di rumah orang lain walaupun itu adalah saudara ibu kandungnya sendiri. Namun tetap saja Ken tidak mau. Sepulang dari sekolah, kali ini Ilona tidak lagi pulang ke rumah suaminya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ken pagi tadi, kini sepulang sekolah, laki-laki itu menjemput Ilona dan mengantarkannya ke rumah sang oma. Walaupun jarak rumah oma dan juga ayahnya tidak begitu jauh, akan tetapi setidaknya Ken sudah mempercayakan semuanya kepada sang opa dan oma. Ingin sekali rasanya Ken mengakui tentang pernikahannya di depan semua keluarganya. Akan tetapi, ia tahu bahwa itu tidak mungkin untuk saat ini. Ken tidak ingin gegabah dan terburu-buru, yang mana nantinya akan membuat ibunya terkejut dan bisa fatal. Assalamualaikum, Oma. Ilona segera mencium punggung tangan wanita yang menolak tua itu dengan begitu lembut. Seperti biasa selalu terpancar keceriaan di setiap senyumannya. Wah, Waalaikumsalam, cucu Oma sudah datang. Pekik Oma Claudia pelan. Ken sudah bicara sama Oma tadi. Dan welcome di istananya Oma. Ayo masuk, Oma sudah menyiapkan kamar spesial untuk kamu. Dek. Glek, mendengar kata kamar spesial dari Oma Claudia. Entah mengapa seketika membuat perasaan Ilona merasa sedikit tidak enak. Hatinya sedikit bergejolak dan tak tenang. Gadis itu sampai menelan saliva-nya untuk mengurangi sedikit kekacauan yang ada di pikirannya. Tentu saja, ia tidak ingin memiliki pikiran buruk untuk sang oma. Akan tetapi mengingat kembali hal-hal yang sudah-sudah. Entah mengapa sangat sulit untuk Ilona bisa berpikir positif tentang Oma Claudia. Ilona, Oma akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Meskipun ibu mertua kamu belum tahu dan untuk sementara waktu ini belum bisa dikasih tahu. Tapi percayalah, Ken hanya milikmu, cepat atau lambat, apa yang sudah menjadi milikmu akan tetap kembali padamu, ucap Oma Claudia begitu lembut sambil menggenggam tangan Ilona. Membuat Ilona terdiam untuk sesaat. Iya Oma, insya Allah Ilona tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, kesehatan ibu juga yang terpenting. Mungkin Ilona pun jika di posisi kakak, akan melakukan hal seperti ini juga. Demi bunda. Tanpa sadar, Ilona mencengkeram erat sedikit bagian roknya saat menekankan kata terakhir. Demi bunda, benar memang apapun akan ia lakukan demi bundanya. Seperti menikah dengan Ken, juga ia lakukan demi sang bunda. Agar tidak lagi merasa pusing karenanya. Pusing bukan karena berarti Ilona anak yang nakal. Hanya saja, pusing karena bingung antara membagi kasih sayang dirinya dan Aca. Ilona tidak mau lagi menjadi opsi lain untuk pembagian kasih sayang bundanya. Maka dari itu, Ilona memilih mengalah dan membiarkan Aca untuk bersama sang bunda. Nah, ini dia kamar kamu. Semoga suka ya, Oma. Pekik Ken tiba-tiba yang di belakang Oma dan Ilona langsung terkejut. Bagaimana tidak, kamar yang akan ditempati oleh Ilona adalah bekas kamar miliknya. Tapi ternyata kini sudah sangat berbeda dari yang sebelumnya. Jika sebelumnya kamar itu tertata begitu rapi dengan nuansa anak laki-laki,
Tapi kini berbeda sangat jauh, dan memang benar. Seperti yang dipikirkan oleh Ilona tadi kala baru mendengar kata kamar spesial. Dan kini, dugaannya terwujud benar adanya. Apa sih oma-oma mulu, udah gede juga? Cetus Oma Claudia berdecak sambil melirik sinis pada Ken. Kamu kan sudah lama gak nempatin kamar ini, jadi Oma kasih buat istri kamu. Kenapa? Keberatan? Ingat Ken, dia istri kamu loh, dia. Ken tahu Oma, tahu, sangat tahu. Geram Ken mendengus, dengan cepat ia masuk ke dalam kamar. Tapi ya gak kayak gini juga, untuk apa Oma pajang semua foto ini, Benar, hal yang membuat Ken sangat marah ialah karena Oma Claudia memajang begitu banyak foto di dalam kamar itu. Justru, Ken malah berpikir bahwa itu bukanlah sebuah kamar, melainkan museum. Ya udah, gak apa-apa kamu ambilin semua foto itu. Tapi kamu tidak akan bisa menghilangkan surprise utama Oma. Cek, kata Oma Claudia terkekeh. Seketika membuat pergerakan tangan Ken, yang hendak mengambil beberapa bingkai itu langsung terhenti. Ken mengerutkan dahinya menatap sang Oma, terlebih gaya senyuman yang sangat khas menyebalkan dari omanya. Membuat perasaan Ken semakin tak menentu, hingga tiba-tiba Ken melihat omanya melirik ke langit-langit. Yang membuatnya juga terpaksa harus ikut menatap ke arah sana. Surprise! Pekik Oma Claudia bertepuk tangan, membuat Ken dan Ilona seketika langsung terdiam dengan berjuta perasaan. Yang sangat sulit untuk dijelaskan. Oma! Teriak Ken begitu menggema sontak saja membuat Ilona langsung menutup kedua telinganya. Selama ia mengenal seorang Ken, baru kali ini Ilona mendengar dan melihat bagaimana laki-laki itu berteriak begitu kesal dan marah. Dan itu terjadi kepada omanya. Ken menarik napasnya dengan pelan namun panjang. Mencoba untuk mengatur nafasnya agar tak lagi emosi terhadap sang oma, yang kini sudah entah pergi kemana. Usai mendapatkan teriakan dari Ken, Oma Claudia memutuskan untuk segera keluar dan menutup pintunya dari luar. Agar cucu sulungnya itu tak lagi mengejarnya. Dan kini, di dalam kamar itu hanya ada Ken dan juga Ilona. Keduanya masih terdiam dengan pikiran masing-masing. Namun, pandangan mata Ilona masih begitu asik. Meneliti setiap sudut gambar yang ada di ruangan itu. Ternyata kakak sangat eksis ya. Bersambung.